Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali setelah kita berlibur 2 hari ya, Sabtu dan Minggu. Kita akan belajar melalui PJJ, belajar jarak jauh, belajar dari rumah, BDR ya. Anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini melalui PJJ kita, yaitu tematik ya, masih pada tema 6 buku 5F. Kita sudah sampai pada subtema kedua ya, yaitu tentang perpindahan panas atau perpindahan kalor. Jadi anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA khususnya ya, tentang perpindahan kalor atau perpindahan panas. Anak-anakku semuanya, panas yang kita udah pelajari di bab sebelumnya disebut juga dengan kalor. Jadi kalor itu nama lainnya adalah panas. Panas itu dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya, bisa melalui zat perantara, bisa melalui zat pelantaranya ikut berpindah, bahkan bisa mengalir melalui zat yang dialirinya ya. Lebih jelasnya Bapak akan jelaskan satu persatu ya, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Karena pada akhir penjelasan Bapak ada tugas yang anak-anak harus kerjakan ya. Anak-anakku semuanya, kalor atau panas dapat berpindah melalui 3 cara. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, atau berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara konduksi. Konduksi dari kata konduktor, penghantar. Jadi kalau panas atau kalor berpindah melalui konduksi, secara konduksi atau secara hantaran melalui penghantar. Jadi di sini panas berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya melewati penghantar, melewati konduktor. Konduktor itu adalah benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Jadi dia harus melalui penghantar, melalui benda. Contohnya, misalnya kita membakar sebatang besi, ujungnya yang kita bakar, ujung yang lainnya kita pegang. Ujung yang tersentuh api akan panas terlebih dahulu, sedangkan ujung yang kita pegang tidak terasa panas. Tapi lama-kelamaan panas yang ujung dari yang bersentuhan dengan api, panasnya mengalir ke ujung yang kita pegang. Itu artinya panas yang ujung besi yang kita bakar itu merambat atau mengalir atau berpindah melalui benda besi tadi ke ujung yang kita pegang. Ini artinya benda sebagai hantarannya, benda sebagai tempat untuk mengalirnya, tempat untuk berpindahnya panas ya. Jadi di sini panas berpindah melalui hantaran atau melalui atau secara konduksi. Contoh yang lainnya misalnya orang tua atau ibumu atau mamamu menggoreng ikan atau ikan asin atau menggoreng telur menggunakan penggorengan. Penggorengannya yang bersentuhan dengan api tentunya akan panas. Tetapi pada waktu api dimatikan dan mamamu memegang penggorengannya akan terasa panas. Padahal yang kita sentuh, yang mama sentuh adalah bagian atas, bukan yang bersentuhan dengan api. Itu artinya panas berpindah dari bagian penggorengan yang bawah ke tersentuh api merambat ke atas pada bagian gagang atau penggorengan yang kita pegang ya. Makanya pada waktu memegang penggorengan yang baru dipakai menggunakan alas, bisa kain, bisa kertas dan lain-lain ya. Contoh yang lainnya banyak sekali ya, benda-benda atau yang dapat digunakan sebagai penghantar panas dengan baik ya. Misalnya lagi, misal kita makan bakso atau makan indomie rebus menggunakan mangkok. Nah, mangkoknya terasa panas kalau kita pegang, itu artinya benda atau panas atau kalor berpindah dari panasnya air bakso berpindah ke mangkok tadi yang kita pegang terasa panas. Ini contoh panas atau kalor berpindah melalui penghantar ya, atau hantaran atau yang disebut dengan konduksi.
Yang kedua adalah panas berpindah secara konveksi. Konveksi dalam bahasa hariannya disebut dengan aliran. Jadi di sini panas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan cara mengalir. Mengalirnya bersamaan dengan zat yang ditumpanginya. Jadi berpindahnya panas di sini bersama zat yang ditumpanginya. Contohnya misalnya terjadinya angin darat dan angin laut. Jadi angin darat itu artinya angin yang bertiup dari darat ke laut, berarti tekanan udara di darat lebih tinggi daripada tekanan udara di laut. Artinya udara di darat itu masih dingin, sedangkan udara di laut panas. Nah, angin bertiup dari darat ke laut itu artinya itu memindahkan kalor dari darat ke laut. Sehingga panasnya udara tadi berpindah bersama anginnya, bersama udaranya. Jadi panas menumpang udara ikut berpindah. Atau dengan kata lain, panas berpindah bersama dengan udaranya yang berpindah. Jadi pada waktu panas berpindah bersama zat yang ditumpanginya, itu artinya panas berpindah secara aliran, mengalir. Ya, beda dengan yang tadi, yang penggorengan atau panci atau batang besi yang kita bakar, panasnya merambat, bendanya tidak ikut berpindah. Jadi kalau ujung satu dibakar, ujung yang lainnya ikut panas, itu artinya panasnya merambat saja. Ujungnya yang kita bakar tidak ikut berpindah, yang berpindah panasnya saja. Jadi itu contoh dari konduksi. Kalau yang panasnya merambat saja, bendanya tidak ikut berpindah. Sedangkan yang terjadinya angin darat dan angin laut, panasnya berpindah bersama udaranya. Itu artinya berpindah secara aliran, mengalir ya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu secara radiasi, yaitu pancaran. Jadi panas berpindah secara radiasi atau pancaran. Ini berarti panas berpindah tanpa zat perantara. Jadi panas memancar mengenai tubuh kita. Nah, pancaran tadi berpindah tanpa zat perantara. Misalnya yang gampang banget contoh setiap harinya adalah panasnya sinar matahari sampai ke bumi, sehingga jemuran pakaian yang kita jemur, hasil pertanian yang kita jemur akan menjadi kering dan lain sebagainya. Itu adalah terkena sinar matahari, panasnya sinar matahari yang berpindah dari matahari ke bumi. Nah, perpindahan panas secara pancaran gini, memancar seperti ini adalah berpindah secara radiasi atau pancaran. Contoh yang lainnya misalnya kita berdekatan atau kita duduk-duduk di pinggir-pinggir mengelilingi api unggun, yaitu kayu yang kita bakar, api unggun. Nah, pada waktu kita berdiri di dekat api unggun, terasa panas, terasa hangat tubuh kita. Itu artinya panasnya api unggun berpindah ke tubuh kita itu secara pancaran. Ya, itu ya. Bapak ulangi sekali lagi. Jadi panas atau kalor berpindah dengan 3 cara. Yang pertama adalah konduksi atau hantaran. Yang ketiga adalah konveksi atau aliran. Yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Bapak kasih contoh sekali lagi ya, biar anak-anak paham. Kalau secara konduksi, hantaran berarti panasnya atau kalor berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya hanya merambat, tanpa bendanya ikut berpindah. Jadi panas dari ujung besi yang dibakar ke ujung yang lainnya itu hanya panas yang berpindah, besinya tidak ikut pindah. Kemudian yang kedua secara konveksi, mengalir, yaitu panas itu berpindah bersama benda yang ditumpanginya. Kalau panasnya itu, kalor itu menumpang di angin, berarti anginnya ikut berpindah. Itu secara aliran. Yang ketiga adalah secara radiasi atau pancaran tanpa zat perantara. Berarti di sini api memancar, kita berdekatan dengan api itu, sumber panas itu, badan kita terasa hangat. Itu secara pancaran. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Sebentar ya, Bapak pengen ngasih contoh yang lebih paham lagi, lebih mudah lagi. Misalnya orang tua kalian menyalakan mesin mobil langsung dimatikan. Mesin mobilnya tentunya terasa panas ya. Nah, pada waktu mesin mobil yang panas tadi, kalau kita sentuh mesin mobil yang kita sentuh,
panas. Nah, panasnya dari mesin berpindah ke tangan kita itu secara konduksi karena kita bersentuhan secara konduksi. Tapi kalau mesin mobil tadi kita deketin saja, kita berdiri dekat mesin mobil yang baru dimatikan, badan kita terasa hangat, itu berarti panas berpindah secara radiasi. Jadi beda ya. Kalau konduksi biasanya kita bersentuhan dengan bendanya. Tapi kalau radiasi tanpa bersentuhan kita terasa hangat ya. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan. Anak-anak bisa membaca kembali materi tentang perpindahan panas ini pada subtema kedua ya, halaman 55 sampai halaman 82. Jadi materi perpindahan panas di sini terdapat pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sampai pelajaran 5 ya, pada subtema kedua yaitu halaman 55 sampai halaman 82. Itu tentang materi pokok perpindahan kalor atau panas pada pagi hari ini. Dan tugasnya anak-anak gampang sekali. Jadi nanti anak-anak berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut tentang perpindahan panas. Kalau bisa contohnya cari contoh yang lain selain yang udah Bapak jelaskan. Misalnya gini ya, tugasnya contoh dari perpindahan panas secara konduksi, itu nomor 1 ya. Apa contohnya? Bisa 2 bisa 3 terserah ya. Kalau 5 mampu bagus ya. Kemudian nomor 2, contoh perpindahan panas secara konveksi, apa aja contohnya dan seterusnya ya. Kemudian yang nomor 3, contoh perpindahan panas secara radiasi, apa aja ya. Bisa berdekatan di kompor. Kalau intinya pokoknya kalau kita berdekatan di sumber panas itu adalah radiasi. Berdekatan dengan apa saja yang merupakan sumber panas itu adalah radiasi. Kalau kita menyentuh berarti udah konduksi, beda-beda ya. Dan sebagainya. Lebih pahamnya nanti baca ya di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5 pada subtema kedua ya. Jadi Bapak tegaskan lagi, tugasnya hari ini adalah memberikan contoh dari cara perpindahan panas ya. Nomor 1 misalnya contoh perpindahan panas secara konduksi, nomor 2 perpindahan panas secara konveksi, nomor 3 perpindahan panas secara radiasi. Nah, itu ya anak-anak tugas pada hari ini, gampang sekali dan mudah-mudahan anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan ya, dan tetap semangat ya walaupun kita belajarnya masih dalam keadaan yang darurat ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan semuanya diberikan perlindungannya dan mudah-mudahan diberikan kelancarannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.